Di balik tirai sutra istananya, seorang wanita tersenyum licik. Ia bukan sekadar ratu, ia adalah manipulator ulung yang menaklukkan bukan cuma satu, tetapi dua pria paling berkuasa di dunia, Julius Caesar dan Mark Antony. Namun, kisah Cleopatra bukan hanya tentang kecantikan dan asmara. Dia adalah ratu yang memainkan permainan kekuasaan lebih baik dari siapapun. Ketika Cleopatra naik takhta, Mesir bukan lagi kerajaan yang kuat. Saudara kandungnya sendiri bersekongkol untuk merebut kekuasaannya. Dalam keadaan terpojok, Cleopatra tahu bahwa ia tidak bisa menang hanya dengan pedang, namun ia harus menggunakan akalnya. Disinilah strateginya dimulai. Ia menyelinap ke istana Romawi dan muncul di hadapan Julius Caesar. Caesar terpana. Di hadapannya berdiri seorang wanita dengan kulit sehalus pualam, aroma melati yang samar menyelimuti udara, dan mata yang berbicara lebih banyak dari kata-kata. Cleopatra tidak hanya menawarkan tubuhnya, tetapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya, yaitu kekuasaan. Malam demi malam, ia berbaring di samping sang jenderal, membisikkan ambisi di telinganya, mengelus egonya lebih lembut dari angin gurun. Di dalam kamar berlapis emas, Cleopatra bukan sekadar kekasih. Ia adalah ratu yang mengendalikan seorang penguasa. Dari hubungan yang penuh gairah itu, lahirlah seorang anak, Caesarion, putra, yang diklaim sebagai pewaris sah Julius Caesar. Tapi kebahagiaan mereka tak bertahan lama. Caesar terbunuh di Senat, dan Cleopatra kehilangan perlindungan terkuatnya. Saat Julius Caesar mati, Romawi diperebutkan oleh dua pria, yaitu Octavianus, pewaris sah Caesar, dan Mark Antony, jenderal terkuat yang ambisius. Cleopatra tahu, untuk bertahan ia harus memilih sekutu baru. Tapi ia tidak hanya memilih, ia memikat. Saat Mark Antony menunggu di Tarsus, Cleopatra tiba bukan sebagai ratu biasa, tetapi sebagai dewi. Ia meluncur di atas kapal emas dengan layar ungu. Dayung berlapis emas mencerminkan sinar matahari, dan harum dupa yang memabukkan menyelimuti udara. Ketika Cleopatra melangkah turun, tubuhnya dibalut kain tipis yang hampir transparan, rambutnya diuntai dengan emas, dan bibirnya melengkung dengan senyum penuh tantangan. Mark Antony, sang jenderal yang biasa menaklukkan dunia, kini menjadi pria yang ditaklukkan. Malam itu, anggur mengalir, tawa menggema, dan di balik tirai kamar mereka, Antony menyerahkan lebih dari sekadar dirinya. Ia menyerahkan kesetiaannya. Namun, hubungan mereka bukan sekadar gairah. Cleopatra menanamkan ambisinya dalam jiwa Antony, membuatnya percaya bahwa merekalah pasangan yang akan menguasai dunia. Puncak dari ambisi Cleopatra dan Antony terjadi di pertempuran Actium pada tahun 31 sebelum Masehi. Di perairan Yunani, armada Cleopatra dan Antony berhadapan dengan pasukan Octavianus. Namun, di tengah pertempuran, Cleopatra melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia mundur dengan kapal perangnya. Melihat ini, Antony panik. Ia memilih meninggalkan pertempuran dan mengikuti Cleopatra. Akibatnya, pasukan mereka hancur dan Romawi akhirnya menang. Dalam pelarian, Cleopatra dan Antony menyadari bahwa mereka telah kalah. Antony, dalam keputusasaan, memilih bunuh diri dengan pedangnya sendiri. Cleopatra pun menyadari nasibnya. Ia tahu bahwa Octavianus tidak akan membiarkannya hidup. Daripada menjadi tawanan yang dipermalukan di jalanan Romawi, ia memilih takdirnya sendiri. Seekor ular berbisa diletakkan di dadanya. Dengan satu gigitan, Cleopatra mengakhiri hidupnya, meninggalkan dunia dengan cara yang sama seperti dia menjalaninya, penuh kendali, penuh misteri. Namun, meskipun ia mati, namanya tak pernah benar-benar hilang. Cleopatra bukan hanya ratu terakhir Mesir, ia adalah legenda yang abadi.